Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rokib, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Islam Nabila, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Ustadz Edi Suprayitno SPDI. Beliau Kepala SMA Islam Nabila, Kota Batam, Kepulauan Riau. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Ustadz, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat Ustadz. Ustadz, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan kali ini Ustadz ya. Baik. Saya tahu Ustadz banyak kesibukan, tapi Ustadz bisa menyempatkan waktunya untuk kita menyelesaikan wawancara ini Ustadz ya. Insya Allah. Iya. Baik Ustadz, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ustadz. Jadi nanti tentunya ketika saya wawancarai Ustadz ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ustadz. Bisa Ustadz ya? Insya Allah. Baik Ustadz, jadi yang saya tanyakan itu seputar pengambilan keputusan yang Ustadz sudah lakukan di sekolah SMA Islam Nabila yang sudah Ustadz terapkan. Ya. Kita mulai Ustadz ya? Siap. Ya. Baik Ustadz. Untuk pertanyaan pertama Ustadz, selama ini bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ustadz? Baik, Ustadz ya. Jadi saya dalam menyelesaikan atau mengidentifikasi kasus-kasus Ya. dilema etika atau rujukan moral, Ya. itu ada beberapa yang bisa saya identifikasi. Ya. Yang pertama yaitu adanya konflik nilai, Ustaz. Oh iya Ustadz. Dua atau lebih nilai yang sama-sama penting ya terkadang ya, itu saling bertentangan, kadang hadisnya juga bertentangan, tapi saya memang harus mengambil mana yang terbaik, walaupun terkadang ya di antara mana yang terbaik itu ada saja yang menganggapnya itu kurang pas, karena memang pengambilan keputusan ini kan terkadang ditengok dari beberapa sisi. Baik. Tidak ada solusi yang sempurna kalau dalam masalah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Ustaz. Ya, karena setiap pilihan melibatkan pengorbanan terhadap salah satu gitu kan. Dan tidak ada satupun yang sepenuhnya benar. Karena kebenaran itu kan saya. Iya, baik. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, salah satunya itu adanya konflik. Konflik. Baik. Untuk selanjutnya Ustadz, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ustadz pimpin selama ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ustadz, atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Ustadz? Baik Ustaz, ketika saya memutuskan sesuatu permasalahan yang dimana permasalahan tersebut itu ada dua hal yang sama-sama pentingnya, sama-sama benarnya, maka biasanya saya tidak akan langsung memutuskan, Ustaz. Saya akan memusyawarahkan dulu. Biasanya saya akan musyawarah melibatkan ibu direktur, karena kita punya direktur, kita mempunyai wakil kepala sekolah, mempunyai koordinator-koordinator yang mana mereka bisa saya minta keputusannya atau sebagai perbandingan untuk saya dalam mengambil keputusan tersebut. Baik, Ustaz, berarti dalam mengambil keputusan Ustaz tidak hanya sendiri saja, artinya Ustaz bisa musyawarah, bisa dengan ibu direktur, kemudian juga bisa dengan wakil atau koordinator saya. Ya. Baik Ustaz. Untuk berikutnya, apa ini Ustaz langkah-langkah Ustaz atau prosedur yang biasa Ustaz lakukan selama ini? Biasanya dalam memutuskan suatu permasalahan, pertama yang akan saya mintai pendapatnya, itu biasanya saya akan langsung menghubungi ibu direktur saya. Setelah menghubungi ibu direktur, nanti keputusan yang disampaikan ibu direktur juga tidak langsung saya ambil, Ustaz. Nanti saya akan membicarakan dengan guru-guru yang memang ada sangkut pautnya dengan permasalahan tersebut. Tidak selalu wakil siswaan ataupun wakil saya, tetapi guru yang memang
paham dengan masalah tersebut atau memang berhubungan dengan masalah tersebut, itu yang akan saya hubungi. Oh iya. Nanti dari beberapa pendapat mereka, barulah saya akan ambil keputusan mana yang terbaik dan bijaksana. Oh ya, baik Ustaz. Jadi kurang lebih sama dengan soal sebelumnya saja. Artinya Ustaz tidak sendiri juga, Ustaz bisa musyawarah. Musyawarah. Iya, dengan guru direktur Ustaz ya, dan juga dewan guru Ustaz ya. Baik Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, hal-hal apa saja yang selama ini Ustaz anggap efektif Ustaz dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ustaz? Yang saya rasakan Ustaz ya, sebelum saya melangkah, terutama saya akan renungkan dulu, saya akan merefleksikan dulu secara personal, saya akan muhasabah dulu, gitu kan, permasalahan tersebut. Lalu setelah saya bisa mengambil keputusan dalam diri saya tentang nilai etika tersebut, biasanya saya akan tetap mencari informasi, berkolaborasi, dan diskusi dengan orang-orang yang memang terlibat di dalam. Oh baik Ustaz, berarti yang efektif Ustaz dalam pengambilan keputusan yaitu Ustaz biasanya merefleksikan dulu saja. Merefleksikan diri. Iya, baik Ustaz, berarti dalam bahasa agama kita muhasabah dulu saja. Iya. Baru nanti Ustaz kolaborasi dengan dewan guru dan yang lainnya Ustaz ya. Orang yang bersangkutan. Oh iya, baik Ustaz. Untuk berikutnya Ustaz, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ustaz dalam pengambilan keputusan dilema etika Ustaz? Tantangan yang saya hadapi ya ketika mengambil keputusan dilema etika ini biasanya masalah waktu. Kadang karena kesibukan saya sehingga permasalahan tersebut belum sempat saya selesaikan. Padahal semakin berjalan waktu, permasalahan tersebut bisa saja berkembang. Oh iya, itu kendalanya terkadang karena waktu saya yang sibuk. Atau juga terkadang karena adanya tekanan-tekanan dari pihak eksternal yang memiliki kepentingan tersendiri. Jadi terkadang dengan obrolan mereka mempunyai kepentingan sendiri, memberikan masukan ke saya seolah kayak menekan saya. Iya. Itu salah satu tantangan untuk saya dalam menyelesaikan masalah. Baik, Ustaz. Berarti tantangannya masalah waktu saja. Iya. Yang kedua ada tekanan dari luar ya, Ustaz ya. Iya, bisa mempengaruhi. Baik, Ustaz. Kemudian Ustaz, apakah Ustaz memiliki sebuah tata cara Ustaz atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Ustaz? Apakah Ustaz langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustaz jalankan selama ini Ustaz? Jadi kalau dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika ini sebenarnya tergantung dari situasi kondisi Ustaz. Karena kan dari dilema etika ini atau permasalahan dilema etika ini terkadang bisa diselesaikan pada waktu ketika kejadian dengan secara spontan kita langsung menegur karena memang kejadiannya memang harus direspon. Ada juga permasalahan yang memang harus dipikirkan dulu oleh kita, mencari data dulu untuk mengambil keputusan. Itu yang perlu kita ada prosedur penyelesaiannya. Seperti tadi, jadi saya mungkin harus menghubungi direktur, nanti ada wakil kesiswaan, nanti ada koordinator yang harus saya minta pendapatnya. Jadi saya menyusun schedule penyelesaian masalah tersebut. Baik, berarti tidak semua masalah itu langsung diselesaikan di tempatnya Ustaz. Tidak. Ada juga masalah yang bisa diselesaikan di tempat. Baik, saya bisa memahami Ustaz. Kemudian Ustaz, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustaz dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema etika Ustaz? Sebenarnya orang pertama ya tentunya orang terdekat. Ya, orang terdekat saya yang saya menganggap seperti tadi, tidak semuanya orang itu langsung semua ya ke ibu direktur itu pasti, tetapi ada hal-hal tertentu yang justru itu menjadi penekanan saya untuk mengambil keputusan, yaitu orang terdekat saya yang memahami hal tersebut, karena tidak semua ibu direktur kan memahami. Jadi ibu direktur adalah sebagai pertama saya ini akan, tetapi keputusan terakhir saya seimbangkan dengan orang-orang yang terlibat di dalam yang mengetahui masalah tersebut. Baik, berarti menyeimbangkan saja.
Iya, memperhatikan yang ada di lapangan gitu Ustaz ya. Sesuai dengan konteks masalahnya. Oh ya, baik Ustaz, baik. Ustaz, mungkin ini yang terakhir Ustaz ya. Jadi dari semua hal yang telah Ustaz sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustaz petik dari pengalaman Ustaz mengambil keputusan di dunia etika Ustaz? Jadi pembelajaran pengalaman yang bisa saya ambil selama ini ketika mengambil keputusan, untuk guru saya sendiri atau untuk secara organisasi umum, intinya dalam mengambil keputusan itu tidak ada yang namanya keputusan baku, keputusan yang paling benar, karena kebenaran itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Bisa jadi menurut saya keputusan yang saya terapkan itu adalah benar, tapi belum tentu menurut orang lain itu adalah pas atau benar. Tetapi memang saya harus komitmen untuk mengambil keputusan menurut saya mana yang lebih tidak berbahaya gitu, mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih, walaupun pasti itu ada yang merasa tersakiti atau merasa terdolimi atau merasa dirugikan, tetapi kita ngambil mana yang lebih dimanfaatkan di situ. Baik, Ustaz. Berarti iya saya. Berarti tetap saja tidak ada keputusan yang paling benar Ustaz ya, atau yang paling dianggap Ustaz benar. Gitu Ustaz ya. Ya, Ustaz. Baik Ustaz, saya kira cukup untuk mewawancara Ustaz. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ustaz ya. Ustaz sangat sibuk namun sudah bersedia untuk saya wawancarai tentang pengambilan keputusan yang selama ini Ustaz terapkan di sekolah yang Ustaz pimpin. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Terakhir saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdur Rokib, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Islam Nabila, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Apri SPD. Beliau kepala sekolah dari TK Islam Nabila. Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat Bu ya? Sehat walafiat Pak. Ya, baik Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bu ya atas waktu yang Ibu berikan. Saya tahu Ibu banyak kesibukan, tapi alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan Ibu menyempatkan waktunya untuk sesi ini Bu ya. Jadi terima kasih banyak Bu ya. Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin-kemarin, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara Ibu. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti minta tolong Ibu jawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ya seputar tentang pengambilan keputusan Ibu selama Ibu memimpin di sekolah TK Islam Nabila. Itu Bu ya? Iya Pak. Baik. Ibu, untuk pertanyaan pertama yang saya sampaikan ke Ibu, jadi selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus ya Pak ya? Iya. Jadi ketika saya menemukan sebuah masalah atau kasus-kasus, saya mencoba mengenali tanda-tandanya. Pertamanya itu nilai-nilai konflik yang terdapat di dalam kasus tersebut, apakah kasus tersebut itu sama pentingnya ataukah memang saling bertentangan, seperti itu Pak. Kemudian selain itu saya melihat lagi apakah solusinya bisa dipecahkan ataukah memang memerlukan penanganan yang lebih lanjut. Baik Ibu. Jadi intinya yang Ibu lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ya Bu ya, menilai dari kasus-kasus tersebut ya, menilai dari kasus-kasus tersebut. Baik Ibu. Yang kedua, selama ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu. Jadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apabila saya menemukan kasus tersebut ya Pak,
Yang pertama otomatis saya akan mencari tahu dulu nih sumber masalahnya. Kemudian saya mengajak wakil saya, kemudian guru-guru juga berdiskusi. Namun apabila memang masih belum menemukan solusi yang tepat, saya menemui atasan saya yaitu Ibu Direktur Sekolah Nabila. Baik Ibu, jadi kalau ada masalah, Ibu yang pertama mencari tahu Bu ya sebelum memutuskan kasus tersebut. Kemudian Ibu berusaha berdiskusi dengan wakil-wakilnya Bu ya, dengan Dewan Guru juga. Kalau itu juga tidak selesai, maka Ibu berdiskusi dengan Direktur Pendidikan Sekolah Islam Nabila. Begitu Bu ya. Baik Ibu. Kemudian Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Ibu yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus yang ada? Prosedurnya seperti yang sudah disampaikan tadi Pak. Jadi pertama memang sebenarnya kita kalau solusi tentang guru seperti itu kan, kita panggil guru-gurunya. Biasanya kita dengan coaching dulu supaya lebih menggali masalah yang dihadapi seperti itu ya Pak ya. Kemudian saya berdiskusi dengan wakil dan juga dengan guru-guru yang mungkin lebih berkompeten, yang lebih banyak pengalaman. Setelah itu baru kita diskusikan kembali dengan Ibu Direktur. Oh ya, baik Ibu. Jadi jawabannya kurang lebih sama Bu ya, sama yang di atas tadi. Ibu, kalau boleh Ibu contohkan satu kasus Ibu. Jadi kasus tersebut Ibu mungkin belum bisa memutuskan dengan sendirian. Jadi Ibu panggil wakil Ibu gitu atau panggil Dewan Guru, Ibu ajak berdiskusi atau musyawarah. Mungkin bisa diberikan satu contoh saja Ibu. Kurang lebih adalah kasusnya beberapa guru yang mungkin ada saya kurang paham masalahnya apa di keluarga sehingga beliaunya sering datang terlambat. Jadi ini adalah antara disiplin dan ini ya Pak. Teman-teman juga ini kenapa dia boleh terlambat terus. Jadi otomatis kan kita harus memikirkan yang lain juga. Cuman kita harus mencari tahu nih permasalahan sebenarnya di keluarganya itu seperti apa. Karena itu ya kita kembali lagi diskusi dengan wakil saya, kemudian dengan guru-guru sebaiknya hal apa sih yang baik untuk guru tersebut. Baik. Berarti mencari solusi Bu ya. Solusi bersama-sama. Karena memang kita kan tidak boleh langsung memutuskan Bu ya. Karena itu kan menurut saya kan ini kan keadilan untuk semuanya. Cuma saya juga ada belas kasihan juga misalkan kalau ada masalah di rumahnya kan otomatis kita harus menyelesaikan juga sama sama. Betul Bu. Jadi antara rasa keadilan Bu ya sama belas kasihan. Kalau secara keadilannya tidak boleh terlambat Bu ya, karena ada peraturannya. Itu peraturannya untuk semua bukan. Baik. Tapi kasihan juga. Kasihan juga karena ada masalah tertentu lah yang dihadapi seperti itu Pak. Baik. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Hal yang saya anggap efektif selama ini adalah dengan sebenarnya pemberian sanksi juga kurang efektif Pak. Jadi saya lebih ke reward. Apabila beliaunya datang cepat gitu kan, kita berikan reward. Jadi akan lebih memicu memotivasi guru tersebut. Mungkin kalau boleh tahu Bu ya, contoh rewardnya seperti apa Bu ya? Atau makan bareng gitu atau gimana itu Bu ya? Rewardnya mungkin ketika di hari-hari spesial nih misalkan di hari guru seperti itu kan kita berikan reward. Ini adalah guru yang berprestasi, guru yang rajin, atau semuanya kita kategorikan seperti itu. Baik Ibu. Jadi yang Ibu anggap efektif ya memberikan reward itu tadi Bu ya. Baik. Selanjutnya Ibu di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Jadi tantangannya itu tantangannya itu yang paling sering itu setelah guru tersebut kita ketahui permasalahannya, justru kadang bertambah lagi masalahnya beliau seperti itu Pak. Maksudnya
yang masalah satu sudah selesai, misalkan masalah anak, Oh, iya, seperti iya, itu iya. kan, sudah selesai, ternyata besoknya ada lagi masalah yang lain seperti Oh, itu. iya, Jadi iya. itu masalah-masalah yang sebenarnya dari eksternal itu ya Pak, lebih Iya. banyak. Oh, baik Ibu. Jadi itu yang Ibu anggap masalah-masalah atau itu tantangan-tantangan Bu ya. Mm-mm. Jadi ada Jadi satu kita harus masalah. mencari lagi solusinya, tambahannya lagi gitu. Baik Ibu. Jadi satu masalah selesai, Hmm. ada lagi muncul masalah yang lain Bu ya. Itu tantangan bagi Ibu selama ini Ibu yang memimpin sekolah ini Bu ya. Baik Ibu. Berikutnya ada pertanyaan, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Bu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Sebenarnya kalau untuk kasus-kasus itu kita lihat ya Iya. jenis kasusnya. Jadi ada mungkin kasus yang memang langsung harus kita selesaikan di tempat. Iya. Ada juga yang kita memerlukan proses seperti melalui diskusi tersebut tadi ya Pak. Iya. Jadi kalau untuk yang melalui proses itu kita adakan mungkin rapat, kemudian kita diskusi bersama, kemudian melakukan step by step penyelesaiannya seperti itu. Oh, baik Ibu. Jadi dalam penyelesaian kasus Ibu yang melihat kasusnya Bu ya. Iya. Ada kasus yang bisa diselesaikan di tempat Bu ya. Ada kasus secara langsung Bu ya. Baik. Ada memang kasus yang memang harus step by step Ibu bilang ya, harus dimusyawarahkan. Mungkin kasusnya besar Bu ya. Iya. Iya, baik Ibu, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya ini Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Apabila memang kasus-kasus dilema etika tersebut sudah menurut saya sudah di luar kemampuan saya, Iya. memang saya lebih banyak meminta tolong atau curhat ke Ibu Direktur. Oh, iya, Jadi, iya. beliau kan karena sudah memiliki pengalaman yang banyak, Iya. dia bisa memberikan saran-saran kepada saya. Kemudian selain itu juga wakil yang selama ini mengetahui lah, maksudnya masalah-masalah apa aja yang ada di Iya. sekolah, kemudian kita saling diskusi. Juga kita ada semacam apa ya, kayak guru-guru yang khusus Iya. untuk Oh, menangani iya. itu, Pak. Iya. Guru-guru yang memang Yang ada kompetensi memang di yang situ sudah Bu ya. kompetensi di situ, orangnya memang sudah lama. Iya. Jadi, kita Oh, yang baik. Jadi faktor-faktor yang bisa mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan ya itu tadi Bu ya, kurang lebihnya Bu ya. Bisa Ibu bertanya atau berkomunikasi dengan Ibu Direktur atau juga dengan wakil Ibu atau dengan guru-guru yang memang mempunyai kompetensi di situ Bu ya. Baik Ibu. Ibu, ini mungkin yang terakhir Bu ya. Jadi yang terakhir pertanyaannya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? ya, jadi untuk melihat sebuah dilema itu kan kita tidak hanya serta-merta sekali mendengar berita itu, jadi Iya. kita harus mencari kebenarannya. Iya. Bahwasanya memang tidak semua yang kita anggap benar itu benar adanya, bahwa kita Oh, harus iya. bertabayun gitu ya Oh, Pak. iya, Kemudian iya, kita iya. untuk itu mencari solusi, Iya. lebih baik solusi bersama. Jadi Iya. dan biasanya lebih gampang gitu. Oh, baik. Jadi ya kita cari kebenaran dulu Bu ya. Kita cross check. Kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa agama kita bertabayun ya Bu ya. Kita cek and recheck Bu ya tentang kebenaran tersebut. Baik Ibu. Ibu, saya rasa cukup Bu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu ya atas waktunya, atas kesempatannya yang Ibu berikan kepada saya. Jadi Ibu banyak kesibukan tapi tetap masih mau meluangkan waktunya untuk kita melakukan wawancara. Sama-sama. Jadi ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.